Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku akan bahas soal fluida dinamis. Langsung ke nomor satu, sebuah pipa yang memiliki luas penampang lintang 100 cm kuadrat berada dalam posisi mendatar, dialiri air dengan kecepatan 10 meter per second. Ujung pipa tersebut menyempit dengan luas penampang 25 cm persegi. Laju aliran air yang keluar dari ujung pipa adalah. Nah, ini kalau misalnya kita gambarin, ini pasti dia gambarnya begini nih. Yaitu adalah pakai persamaan kontinuitas. Misalnya ini yang kedua, ini yang pertama. Nah, misalnya yang luas penampang besar itu kita bilang A1, yaitu 100 cm kuadrat. Terus berada dalam posisi mendatar, dialiri air dengan kecepatan 10 meter per second. Nah, itu berarti V1-nya. Sama dengan 10 meter per second. Terus A2-nya itu adalah atau penampang kecilnya 25 cm kuadrat. Yang ditanya adalah V2 berapa. Nah, ini gunakan asas kontinuitas Q1 sama dengan Q2 atau A1 V1 sama dengan A2 V2. Masukkanlah A1-nya 100, V1-nya 10, A2-nya 25, V2-nya yang ditanya. Berarti V2 sama dengan 100 kali 10 dibagi 25. Atau 1000 dibagi 25. Jawabannya adalah 40 meter per second. Jawabannya yang Depok. Nah, lanjut nomor 2. Sebuah tangki air setinggi 125 cm berisi penuh air. Pada ketinggian 25 cm dari dasar tangki terdapat lubang, sehingga air mengucur keluar dari lubang tersebut. Yang ditanya adalah jarak jatuhnya air X terhadap dasar tangki. Nah, misalnya aku gambar dulu tangki gitu ya. Tangki yang tingginya 125 cm. Nah, kalau misalnya kalian bingung di mana lubangnya, kalian baca lagi bener-bener. Pada ketinggian 25 cm dari dasar, berarti dasarnya kan di bawah sini nih. Berarti di bawah sini nih ada lubang. Nah, ini nih. Dia mengalir, mengucur air di mana lubangnya ketinggian 25 cm. Ditanya adalah X-nya, berapa jarak jatuhnya air X terhadap dasar tangki. Nah, ini kalian gunakan rumus X sama dengan 2 akar H1 kali H2. Nah, H1-nya itu apa? H1 itu adalah ketinggian lubang ke permukaan dari atas nih. Ini H1 yang atas, H2 ini yang bawah dari lubang ke dasar tangki. Berarti H1-nya dapat kita temukan bahwa ketinggian tangki dikurang ketinggian yang bawah atau 125 dikurang 25 yaitu 100 cm. Diubah jadi meter yaitu 1 meter. Terus H2, H2 itu ketinggian dari bawah lubang ke dasar tangki atau ke tanahnya yaitu 25 cm atau 0,25 meter. Nah, tinggal kalian masukkan ke rumus X sama dengan 2 akar H1 kali H2. Berarti 2 akar 1 kali 0,25. Atau ini 2 kali akar 5 kuadrat 10 min 2. Atau 2 kali 5 kali 10 min 1. Atau 1 meter. Nah, jawabannya adalah yang Depok. Terus yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini juga sama. Asas kontinuitas yang tadi. Yang Q1 sama dengan Q2. Berarti A1V1 sama dengan A2 V2. Nah, A1-nya berapa? A1-nya itu, oh nggak ada, dia diketahui diameter. Nih, diameter penampang pipa yang kecil 4 cm dan diameter penampang yang besar 12 cm. Nah, kalian harus ingat nih, artinya A di sini nih apa sih? Dia ini adalah luas penampangnya. Sedangkan luas penampangnya sendiri bentuk apa? Bentuk lingkaran. Atau A-nya itu bisa pi R kuadrat atau seperempat pi D kuadrat.
Nah, jadi kalau misalnya diketahui diameter atau jari-jari, persamaan ini nih dapat dituliskan juga sebagai R1 kuadrat V1 sama dengan R2 kuadrat V2. Atau D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Nah, ini yang diketahui adalah diameternya. D1 sama dengan 4 cm. Nah, D2 itu 12 cm. Terus ada aliran fluida pada penampang kecil, berarti V1-nya, V1 sama dengan 36 meter per second. Yang ditanya V2-nya berapa? Nah, masukkan ini ke sini. Berarti 4 kuadrat kali 36 sama dengan 12 kuadrat kali V2. Atau V2-nya sama dengan 4 kuadrat kali 36 bagi 12 kuadrat. Nah, ini berapa nih? 16 kali 36 bagi 144. Ini coret dengan dia, dapat 4. 4 coret dengan 16, dapat 4 juga. Berarti V2-nya sama dengan 4 meter per second. Yang E. Terus nomor 4. Nah, nomor 4 juga yang persamaan Bernoulli yang jarak pancuran air. Misalnya aku gambar dia kayak gini. Nah, ada tangki tingginya 100 cm. Kemudian pada ketinggian 20 cm dari tanah terdapat lubang kebocoran. Berarti dari bawah sini nih. Dari bawah 20 cm itu ada lubang. Nah, ditanya berapa jarak pancuran airnya. Gunakan tadi X sama dengan 2 akar H1 kali H2. H1-nya itu adalah ketinggian dari atas lubang ke permukaan air. Permukaan itu yang atas ini berarti ya. Berarti H1-nya itu yang ini nih. Ini H1. Yang bawah ini H2-nya. H1-nya berarti 100 cm dikurang 20 cm sama dengan 80 cm atau 0,8 meter. Nah, terus H2-nya itu adalah ketinggian dari bawah lubang ke tanah, berarti yang 20 cm atau 0,2 meter. Tinggal kalian masukkan X sama dengan 2 akar 0,8 kali 0,2 atau 2 akar 0,16. Nah, ini berarti 2 16 10 min 2. Atau kalau dikeluarin 2 kali 4 kali 10 min 1 atau 0,8 meter. Jawabannya yang cicak. Terus nomor 5. Nah, nomor 5 ini pakai persamaan Bernoulli yang P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Nah, kita tulis dulu yang diketahui apa. Yang diketahui ada V1 sama dengan 6 meter per second. Terus ada V2 yaitu 10 meter per second. H1-nya 8 meter, H2-nya 15 meter. Nah, yang ditanya adalah perbedaan tekanan antara kedua ujung pipa. Nah, ini artinya yang ditanya itu adalah P1 dikurang P2-nya berapa. Nah, kalian gunakan nih persamaan ini. Caranya gimana? Tinggal kalian pindah ruas. Pindah ruas berarti P1 min P2 itu sama dengan setengah rho V, berapa tuh? Setengah rho V1 kuadrat, gitu ya, dikurang, sorry, berarti dia yang tanya P2 min P1, karena tekanan di 2 itu lebih besar daripada tekanan di 1. Coba bentar. Nah, iya benar, berarti P2 min P1 yang ditanya ya. P2 min P1. Berarti pindah ruas P2 min P1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2 min setengah rho V1 kuadrat min rho GH1.
Nah, ini aku kelompokin supaya kalian enggak susah ngitungnya. Berarti yang setengah row taruh luar, tinggal V2 kuadrat min V1 kuadrat. Tambah row G kali H2 min H1. Nah, ini kalau dikali pelangi, dia hasilnya sama kayak yang di atas. Coba dia lihat. Ini hasilnya sama kayak mereka ini. Gitu ya. Terus tinggal kita masukkan angka-angkanya. Nah, di sini fluidanya mengalir adalah air. Berarti dia diketahui rho air 1 gram per cm². Tapi jangan lupa kita ubah dulu ke kilogram. Nah, berarti 1000 kg/m². Ingat, kalau misalnya dia diketahui dalam gram per cm², kalau mau diubah jadi kilogram per meter pangkat 3, tinggal dikali 1000. Gitu. Berarti tinggal kita masukkan, terus ini P2 min P1 sama dengan setengah kali 1000 kali V2 kuadrat. V-nya 10 kuadrat min 6 kuadrat ditambah 1000 kali gravitasinya 10 kali 15 kurang 8. Berarti ini berapa? Setengah kali 1000 itu 500. 100 dikurang 36, 64. Ditambah 1000 kali 10, 10.000. 15 kurang 8, 7. Nah, ini kalau dikali hasilnya 32.000 ditambah 70.000 atau 102.000 Newton per meter kuadrat. Nah, di pilihannya dia jadi notasi ilmiah nih. Gimana cara cari notasi ilmiah? Kalau lupa, kalian lihat nih, pilihannya kan 1,02. Komanya di sini, 1, ini di sini nih. Nah, kalian hitungnya gini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 10 pangkatnya ada 5 Newton per meter kuadrat. Jawabannya adalah yang cicak. Terus nomor 6. Nah, nomor 6. Nomor 6 itu pakai ini nih. Pakai X sama dengan 2 akar H1, H2 lagi. Karena jarak pancuran ya. Cari dulu H1-nya berapa, H2-nya berapa. H1 itu, nih yang di atas ini. H2 yang di bawah. Berarti H1 adalah 2,5 dikurang 1,25. Sama dengan 1,25 meter. H2 itu yang di bawah lubang. Berarti 1,25 meter juga. Berarti X-nya sama dengan 2 akar 1,25 kali 1,25. Atau kalau aku tulis itu 1,25 kuadrat. Ya enggak? Karena 1,25 kali 1,25 kan? Atau 2 kali 1,25 kuadrat dipangkatin setengah. Ingat, akar itu pangkat setengah. Atau pangkatnya coret tinggal 1,25 aja. 1,25. Atau jawabannya adalah 2,5 meter. Jawabannya yang A. Terus nomor 7. Nomor 7 itu dia asas kontinuitas juga. Q1 sama dengan Q2. A1 V1 sama dengan A2 V2. Atau D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Nah, ini yang diketahui apa? Diameter. Berarti D1 sama dengan 1. D2 sama dengan 2. Terus, kecepatan air yang mengalir pada bagian pipa yang besar. Nah, pasti yang besar kan punya perbandingan yang besar kan? Berarti ini adalah V2-nya. 40 meter per second. Tinggal kalian masukkan ke sini. Berarti 1 kuadrat kali V1 sama dengan 2 kuadrat kali 40 V2. Berarti 1 kali V1 sama dengan 4 kali 40. Atau V1-nya sama dengan 4 kali 40 per 1. Atau 160 meter per second. Sebenarnya yang E. Terus nomor 8. Nomor 8 ini adalah venturimeter dengan manometer. Rumusnya itu adalah akar 2GH rho 2 min rho 1
per rho 1 kali A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Nah, ini coba kita tulis dulu yang diketahui apa. Ada perbandingan luas pipa A1 dan A2. Berarti A1-nya kita tulis 4, A2-nya adalah 1. Kemudian kelajuan air pada penampang besar atau V1-nya sama dengan 1 meter per second. Terus massa jenis raksa, rho raksa atau rho 2. Rho 2 itu sama dengan 13,6 gram per cm kubik. Atau diubah ke kilogram tinggal dikali 1000, yaitu 13.600 kilogram per meter kubik. Terus rho satunya itu adalah 1 gram per cm pangkat 3 atau kali 1000 kilogram per meter pangkat 3. Terus yang ditanya adalah hanya berapa dan kecepatan air pada penampang yang kecil atau V2. Nah, berapa? Kita bisa cari dulu nih V2-nya gimana, caranya pakai yang Q1 sama dengan Q2. Atau A1 V1 sama dengan A2 V2. A1-nya berapa? A1-nya 4. V1-nya berapa? 1. A2-nya berapa? 1. V2-nya yang ditanya. Jadi kelihatan ya V2-nya sama dengan 4 meter per second. Dapat jawaban yang V2. Terus cari hanya. Nah, gunakan rumus ini nih. Berarti V1 sama dengan sekian itu, rumusnya yang panjang itu. Kita masukkan V1-nya 1 sama dengan akar dari 2 kali gravitasi kali hanya yang ditanya, rho 2-nya itu 13.600 dikurang, benar 13.600 ya, oh iya benar, dikurang 1000 dibagi rho satunya itu 13.600, sorry, rho 1 itu 1000 A1 kuadrat, berarti 4 kuadrat per 1 kuadrat dikurang 1. Nah, misalnya kalian bingung gimana cara nyarinya, kalian bisa kuadratkan kedua ruas. Supaya akarnya ini hilang. Berarti tinggal 1 sama dengan 2 kali 10 kali H. Kan 1 kuadrat tetap 1 ya. 13.600 dikurang 1000 per 1000 langsung 16 kurang 1 min 1. Nah, berarti jawabannya coba kita lanjutin. 1 sama dengan 20 kali H kali 12.600 dibagi 1015 kurang 16 kurang 1 atau 15. Atau kalau kita hitung itu 252, nolnya ada 3 kali H per 15.000. Atau H sama dengan 15.000 dibagi 252.000 atau 0,6 meter. 0,06 meter atau 6 cm gitu ya. Nah, berarti kita hanya adalah 6 cm. Jadi gitu, misalnya kalian cari yang di dalam kurung ini, yang di dalam akar. Caranya kedua ruas kalian kuadratkan gitu. Mungkin sampai situ dulu pembahasan soal pada kali ini. Terima kasih, Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.